Dari pengalaman Ibu sendiri sebagai perempuan dalam penyelenggaraan pemilu seperti apa? Bagi seorang pendidik dalam hal ini kemudian tiba-tiba terjun di dunia politik. Ya pasti ada lah, itu gesekan-gesekan itu pasti ada karena kompetisi kan, itu namanya kompetisi, pasti ada yang menang ada yang kalah. Sebagai perempuan harus lebih belajar, harus lebih struggle lagi dalam menjadi penyelenggara. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Kediri. Podcast sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi untuk teman pemilih khususnya di Kota Kediri. Baik, kali ini teman pemilih akan bersama saya Farah yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Teman pemilih, perlu kita tahu bahwa demokrasi yang kuat tidak hanya bicara tentang suara terbanyak, tetapi juga tentang partisipasi yang setara. Lalu bagaimana sebenarnya peran perempuan dalam politik dan demokrasi? Apakah hanya sebagai pemilih atau juga sebagai penggerak dan pengambil keputusan? Oleh karena itu, hari ini kita akan membahasnya secara mendalam. Kita akan berbincang bersama para Srikandi KPU Kota Kediri, para perempuan tangguh yang turut menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Kota Kediri. Beliau ini merupakan komisioner KPU Kota Kediri periode 2024-2029. Langsung saja kita sambut, yaitu Ibu Nia, Ibu Sofi, dan Bu Ica. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lagi puasa ini. Lagi puasa. Lancar puasanya ya, Bu? Alhamdulillah. Lancar. Oke. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Biasanya kan memang sudah menjadi narasumber kemarin-kemarin, tapi mungkin ada teman pemilih yang masih ingin mengenal nih masing-masing dari komisioner kita di sini. Coba mungkin bisa dimulai dulu dari Ibu Nia, monggo. Iya. Terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sari, biasa dipanggil Nia. Nah, di KPU Kota Kediri saya ada di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ini merupakan periode kedua saya di KPU Kota Kediri. Di sebelumnya saya di 2019 sampai dengan 2024. Oke, jadi kalau di KPU Kota Kediri disingkatnya Divisi Rendatin ya, Bu? Ya, Divisi Rendatin. Oke, Bu Nia. Dan yang kedua mungkin bisa Bu Sofi? Ya, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adibja Imatu Sofi. Saya di KPU Kota Kediri di Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan ini baru pertama kali di KPU Kota Kediri. Terima kasih. Itu ya Bu Sofi. Ya. Untuk selanjutnya ada nih Bu Ica. Silakan Bu Ica bisa perkenalan diri. Ya, selamat sore sahabat pemilih. Perkenalkan, nama lengkap saya Roihat Udana. Di sini saya pengampu Divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Oke, jadi Divisi Sosdiklik, Parmas, SDM ya Bu Ica ya. Oke. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam nih, mau kita teman pemilih mungkin ingin tahu lebih dahulu sebagai membukanya. Menurut ibu-ibu di sini semuanya, seberapa penting nih peran perempuan dalam sistem demokrasi ini? Monggo. Siapa dulu ini? Mungkin bisa Bu Sofi dulu. Kami persilakan. Ya, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi ya. Demokrasi itu yang kuat itu membutuhkan partisipasi di seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Jadi keterlibatan perempuan bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan penyelenggara. Demokrasi Indonesia menjamin kesetaraan gender. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan bukan sekedar pelengkap, tetapi bagian integral dari kualitas demokrasi itu sendiri. Tuh. Jadi sesuai dengan statement awal tadi bahwa demokrasi itu bukan hanya soal jumlah partisipasinya begitu ya, tapi juga keterlibatan yang setara. Oke. Kalau menurut Bu Nia pentingnya peran perempuan dalam sistem demokrasi ini seperti apa, Bu? Iya. Jadi memang sampai dengan hari ini
demokrasi di negara kita itu memberikan sebuah privilege ya terhadap perempuan. Kenapa? Karena memang sampai dengan hari ini dipandang bahwa partisipasi aktif gitu ya. Jadi partisipasi aktif antara laki-laki dengan perempuan itu masih belum berimbang, sehingga masih dibutuhkan sebuah privilege khusus atau afirmasi terhadap peran perempuan dalam hal ini terhadap keseluruhan sih, baik itu di penyelenggara pemilu ataupun di peserta. Jadi memang perempuan itu dianggap tidak lagi sebagai kalau pengikut gitu ya, jadi ikut-ikutan dan lain sebagainya. Jadi memang perempuan harus memiliki partisipasi aktif, karena itu butuh dorongan yang lebih terhadap perempuan untuk bisa memasuki ranah-ranah demokrasi, dalam hal ini secara spesifik khusus di dunia politik gitu. Oke, seperti itu dari Ibu Nia tadi. Mungkin dari Bu Ica akan menambahkan juga. Iya, sebenarnya sudah cukup sih dari Bu Sofi sama Bu Nia. Cuman menurut saya peran perempuan dalam demokrasi itu memang sangatlah penting, karena ada untuk dari tingkat partisipasi juga, kita sebagai penyelenggara itu ada kontribusi perempuan itu 30%. Otomatis di dalam suatu kepemimpinan atau mungkin penyelenggara itu wajib ada minimal 1 perempuan gitu, karena itu nanti dia sebagai peran gitu di dalam jalannya proses demokrasi gitu ya. Berarti tadi saya highlight tentang 30%-nya, berarti tentang keterwakilan perempuan itu sendiri. Betul. Kalau boleh tahu nih, mungkin bisa dijelaskan juga ke teman pemilih sebenarnya dasar hukum yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam politik ini seperti apa, Bu? Kalau untuk regulasinya sebenarnya banyak dasar hukum yang mengatur, tapi salah satunya induknya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait kepemimpinan keterwakilan perempuan di pimpinan daerah, misalnya DPR, DPRD, seperti itu kalau di tingkat kota gitu ya. Nah, selain itu ada di PKPU 10. Itu di PKPU 10 tahun 2023 itu juga ada penjelasan terkait dengan keterwakilan perempuan gitu. Dalam penyelenggaraan. Oke. Jadi seperti itu tadi. Jadi sebenarnya regulasi itu tentang keterwakilan perempuan itu juga sudah ada dan sudah diatur seperti itu. Oke, tapi ngomongin tentang perempuan di politik dan demokrasi ini, pasti ada tantangannya nih untuk sebagai perempuan. Tantangan di politik dan demokrasi ini seperti apa mungkin yang dihadapi oleh perempuan ini? Seperti apa? Siapa dulu nih ya? Jadi memang ya sekali lagi kalau kita ngomong regulasi tadi ya, ada afirmasi yang untuk diberikan kepada perempuan agar perempuan itu lebih percaya diri lagi untuk masuk ke ranah-ranah dunia politik. Misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ica bahwa untuk peserta pemilu itu juga ada kewajiban mengikut sertakan perempuan sebagai pengurus, sebagai calon misalnya. Kemudian untuk kita ya sebagai penyelenggara pemilu kan juga diatur ya dalam Undang-Undang 7 2017 bahwa baik itu di KPU ataupun di Bawaslu bahwa persyaratan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan, sehingga memang afirmasi positif ini memberikan dorongan kepada kami untuk kami lebih setara lagi dengan laki-laki ya. Karena sampai dengan hari ini kalau kita ngomong tentang jumlah, misalnya jumlah anggota DPR ataupun DPRD yang perempuan itu masih jauh di bawah dari laki-laki. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan itu masih membutuhkan afirmasi positif. Nah, tantangannya apa? Ya tantangannya memang salah satunya itu karena masih dibutuhkan kesetaraan gender sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Ica ya. Jadi kalau saya itu melihat misalnya teman-teman perempuan yang aktif di sebagai peserta begitu ya, itu jadi masih terus dibutuhkan dukungan-dukungan terhadap perempuan. Nah, kebetulan kan nanti Mbak Ica di Divisi Parmas juga ya nanti akan menyampaikan bagaimana peran Divisi Parmas dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan peran perempuan dan kesadaran politik perempuan. Tantangan laginya sebagai penyelenggara perempuan ya, mungkin Mbak Sofi nanti lebih juga ini. Jadi kalau saya misalnya dulu pernah ada di divisi teknis itu kan
sebagian besar itu laki-laki gitu loh. Jadi karena kita pemilu itu kerja kita kan 24 jam ya. Jadi kerja kita 24 jam dan sebagian besar yang ada di dunia kita kan laki-laki semua gitu loh. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya, salah satu tantangannya perempuan itu masih minoritas dibandingkan laki-laki itu dari sisi jumlahnya. Kemudian dunia politik ini kan keras juga begitu ya. Jadi dinamika politiknya itu keras, sedangkan perempuan hari ini itu dari sisi gendernya itu kita itu dibentuk menjadi sosok yang perempuan yang lemah lembut begitu, sehingga ini menjadi tantangan kita untuk menyesuaikan diri begitu. Itu. Jadi masih ada stereotip gender gitu ya, Bu? Iya, jadi kita masih kadang terkaget-kaget begitu betul. Ya, ini dengan dunia ini gitu. Tadi dibahas oleh Bu Nia itu terkait bagaimana melakukan sosialisasi seperti itu ya Bu Nia tadi, kepada biar perempuan itu aktif. Nah, berarti di sini ada peran dari sosialisasi itu tadi. Iya. Nah, menurut Bu Ica seperti apa yang sudah dilakukan KPU atau yang mungkin akan dilakukan oleh KPU? Iya. Terima kasih ya Dek Farah. Jadi ini sharing aja menurut pengalaman saya, bahwasannya pasti banyak sekali tantangan, apalagi bagi kami kaum perempuan ya dalam kegiatan terjun langsung di lapangan. Nah, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi gitu. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi tersebut, tapi kita juga ikut berpartisipasi, berada di dalamnya. Nah, contohnya misalnya kegiatan sosialisasi kan itu ada berbagai macam segmen. Nah, salah satunya itu komunitas perempuan. Nah, di sini di KPU Kota Kediri ini tidak hanya melingkupi komunitas segmennya seperti pemilih pemula, pemilih pemuda, tetapi juga memprioritaskan kaum perempuan sama disabilitas gitu. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu biasanya juga lebih aktif gitu ya, apalagi dalam saat komunikasi. Nah, seperti ibu-ibu arisan gitu, ibu-ibu pengajian itu kita masuki untuk kegiatan sosialisasi. Nah, ini mungkin rancangan ke depan nanti kita bisa berkegiatan tidak hanya di kampus-kampus ataupun di sekolah saja, tetapi juga mungkin di ibu-ibu PKK atau ibu-ibu pengajian yang punya komunitas kuat. Nah, dari situ kita dorong mereka untuk melek politik gitu. Jadi tahu sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan otomatis sebagai perempuan itu mereka juga punya tanggung jawab gitu kan. Mereka tahu dan sadar, oh, saya sebagai perempuan itu tidak kalah dengan laki-laki gitu kan, maksudnya apalagi kan wali kota kita juga perempuan. Jadi itu juga menjadi gubernurnya juga perempuan gubernurnya juga perempuan gitu ya di Jawa Timur. Jadi ini kita adalah juga 3 ya perempuannya. Ya, nah di disclaimer ya, jadi perempuan penyelenggara di KPU khususnya di Jawa Timur itu ada 3. Nah, ini juga salah satu untuk menginspirasi berbagai elemen masyarakat bahwa perempuan itu bisa untuk ya sebagai penggerak juga ya. Selain menjadi pemilih cerdas, tetap juga berkontribusi dalam demokrasi atau berpolitik gitu. Seperti itu. Oke. Cukup menarik nih tadi tentang sosialisasi yang ternyata juga menyasar ke segmen perempuan. Jadi memang agar setara seperti itu ya, Bu. Jadi akses informasinya itu ke semua segmen seperti itu. Nah, kalau tadi ngomongin tentang regulasi, mungkin balik lagi. Kan KPU ini berperan melalui regulasi ini untuk menjamin keterwakilan perempuan tadi dalam pencalonan legislatif. Mungkin ini lebih ke Bu Sofi ya, karena divisi teknis. Menurut Bu Sofi seperti apa? Pencalonan legislatif memang ini ya, di KPU itu memang ada persyaratan khusus, terutama persyaratan pencalonan legislatif itu minimal 30% harus ada keterwakilan perempuan itu setiap partai politik. Jadi seperti itu. Jadi untuk salah satu afirmasi keterwakilan perempuan itu yaitu tadi persyaratannya di calon legislatif seperti itu. Jadi mungkin perempuan-perempuan yang pengen partisipasi aktif atau mungkin nanti tahun 2029 insya Allah silahkan monggo berpartisipasi aktif, mungkin mau nyalek ya monggo silahkan, kami terbuka sebagai KPU selaku penyelenggara ya, kami sangat menerima hal itu.
Jadi seperti itu tadi terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif nih teman pemilih. Nah kemudian saya ingin menanyakan tentang dalam hal pemilih nih. Mengapa biasanya tuh perempuan di sini disebut sebagai pemilih strategis dalam pemilu? Mengapa bisa dikatakan demikian, Buni? Atau benar atau mungkin ada kekeliruan? Iya, kalau dikatakan bahwa perempuan adalah pemilih strategis itu ya sangat benar. Pertama dari sisi karena saya di divisi, salah satunya di divisi Rendatin itu kan yang melihat bagaimana karakteristik pemilih begitu ya. Kalau dilihat dari komposisi jumlahnya, pemilih perempuan tuh lebih tinggi sedikit. Iya, meskipun nggak terlalu signifikan, tetapi memang dari sisi jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan laki-laki begitu, sehingga memang teman-teman peserta pemilu itu banyak yang menyasar perempuan. Memang itu yang pertama dari sisi jumlah. Kemudian yang kedua, bahwa perempuan itu dikenal sebagai pemilih yang setia gitu loh, Mbak Farah. Jadi yang setia, menarik begitu ini. sudah memutuskan, perempuan itu tidak akan pindah ke lain hati. Nah itu sehingga kenapa peserta politik itu, teman-teman peserta itu lebih banyak menyasar perempuan ya, karena itu yang pertama jumlahnya, kemudian yang kedua perempuan itu setia, kemudian yang ketiga perempuan itu adalah madrasah di rumah tangganya. Artinya bahwa perempuan itu adalah yang mempengaruhi isi rumahnya, salah satunya adalah anak-anaknya begitu loh. Jadi apa yang dipilih oleh perempuan biasanya itu disampaikan dengan dengan bahasa ibu, dan itu yang lebih mudah diterima oleh pemilih pemula. Sehingga ya ini salah satu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman peserta pemilu, bahwa memang sangat penting ya perempuan itu dilibatkan sebagai peserta yang aktif, pemilih yang aktif, karena itu tadi. Kemudian yang keempat tadi kan sudah 3 ya. Yang keempat bahwa perempuan itu karena dia setia, dia tidak dia bersedia untuk mengorbankan dirinya. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Ica ya, bahwa ketika perempuan itu diajak untuk jadi ikut sebagai sosialisasi ya, kita dulu pernah ya untuk ibu-ibu PKK, mereka itu sangat aktif gitu ya, sangat aktif sekali dan antusias gitu, dan mereka itu tanpa kita berikan apa-apa itu sudah bersedia untuk ikut sosialisasi kembali di wilayah yang lebih kecil lagi begitu. Jadi di RT-RT-nya begitu. Nah, itu jadi perempuan itu jumlahnya lebih banyak, kemudian perempuan itu setia, perempuan itu pemengaruh, dan yang terakhir perempuan itu bersedia untuk berkorban. Betul. Nah, jadi memang ini kelebihannya perempuan di dunia politik begitu. Cukup menarik nih, ternyata ada beberapa alasan yang sudah disebutkan dari Bu Nia tadi. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang perempuan dalam pemilih dan juga perempuan sebagai penyelenggara pemilu nih. Kalau di sini kan ada dari Bu Nia sendiri sudah menjadi penyelenggara pemilu nih. Ini sudah periode kedua ya, Bu? Iya. Dari pengalaman Ibu sendiri sebagai perempuan dalam penyelenggaraan pemilu seperti apa? Apakah ada pengalaman yang mungkin bisa dibagikan ke teman pemilih selama penyelenggaraan pemilu itu? Selama 2 periode ini? Selama 2 periode memang kan sebelumnya background saya sebelum jadi penyelenggara pemilu kan sebagai seorang dosen ya, sebagai seorang pendidik dalam hal ini, kemudian tiba-tiba terjun di dunia politik sebagai penyelenggara pemilu. Memang awalnya sih terkaget-kaget, tapi alhamdulillah saya bisa enjoy. Dengan jenis kelamin saya sebagai perempuan, saya pikir tidak ada masalah, dan justru ini menjadi sebuah kelebihan bagi saya sebagai seorang perempuan, karena bagi saya sebagai seorang perempuan itu memiliki tingkat keluasan dalam berkomunikasi dengan teman-teman peserta. Jadi memang kalau perempuan itu misalnya menyampaikan terkait dengan regulasi kepada peserta pemilu sebagai penyelenggara, itu lebih komunikasinya itu lebih luas perempuan dibandingkan dengan penyelenggara yang laki-laki begitu. Itu salah satu kelebihan yang saya rasakan begitu ya, dibandingkan dengan saya melihat teman-teman penyelenggara yang lain yang laki-laki begitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang perempuan, kelebihan sebagai perempuan di penyelenggara pemilu itu memang
Tadi kan kita sudah ngomong tantangan ya. Iya. Kelebihan yang kedua itu tadi karena kita memiliki keluasan, kita lebih mudah untuk diterima begitu. Untuk teman-teman dari peserta pemilu itu. Dan dari pemilih juga kalau yang menyampaikan perempuan itu biasanya mereka lebih antusias, lebih apa ya? Ya itu tadi mungkin karena kita memiliki keluasan dalam bahasa begitu ya Mbak Farah. Iya, betul. Itu. Ya, oke. Itu tadi dari Ibu Nia atau mungkin lanjutnya dari Ibu Sofi seperti apa? Iya. Pengalaman Ibu sebagai perempuan Pengalaman menyenangkan sekaligus menegangkan. Namanya politik pasti dinamikanya macam-macam ya. Di Kota Kediri apalagi kan kota kecil tapi sangat antusias masyarakatnya. Jadi lumayan lah. Menyenangkannya yang sebelumnya saya tidak pernah kenal dengan partai politik, akhirnya kenal dengan orang-orang atau pimpinan partai politik, sama calon-calon pilkada kemarin juga akhirnya itu yang menyenangkannya, menegangkan ya pasti ada lah, itu gesekan-gesekan itu pasti ada karena kompetisi kan, itu namanya kompetisi, pasti ada yang menang ada yang kalah, ya itu yang saya alami seperti itu. Untuk kerja ya secara profesional kita harus mampu, harus mau meskipun mak-mak pulang malam, pulang pagi biasa udah. Atau tidak pulang. Ya. Hajar ya Bu. Iya, karena itu resiko sebagai Tidur di kantor, salah satu biasa. Itu dan yang penting itu ada keluarga kita mendukung. Itu yang paling penting, itu salah satu support saya dengan keluarga yang mendukung itu alhamdulillah semuanya aman lah. Jadi tidak ada yang tersakiti paling atau terdolimi. Jadi pengalamannya lebih cukup menyenangkan ya selama penyelenggaraan pemilu. Iya, sangat menyenangkan. Kalau dari Bu Ica nih mungkin bisa diceritakan. Iya, kalau dari saya sebagai penyelenggara karena identitas saya di sini gender saya perempuan. Nah, kebetulan ini saya masih single ya. Nah, mungkin karena saya berpikir itu lebih fokus untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan waktu, ya kan, antara waktu mungkin di rumah sama juga kegiatan kita bekerja. Apalagi kalau untuk penyelenggara ini, kalau udah tahapan kan kita harus run gitu ya. Iya, betul. Harus benar-benar ngikutin udah ada peraturan bahwasannya walaupun hari libur kita juga harus tetap masuk gitu kan. Apa yang seperti dikatakan Bu Sofi sama Bu Nia itu benar gitu kan. Nah, di sini tambahnya adalah selain kita juga harus run itu, tapi kita juga harus bisa dalam pemikiran kita juga bisa mengikuti gitu ya. Soalnya kan kadang mungkin yang disorot itu lebih ke laki-laki. Biasanya kan seperti itu ketika ada suatu rapat atau mungkin kegiatan, tapi kita juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Kita bisa menunjukkan bahwa kita walaupun sebagai seorang ibu mungkin di rumah gitu ya, tetapi sebagai penyelenggara kita juga bisa berjalan dalam waktu itu bisa menyeimbangkan selaras gitu kan. Jadi tidak mempengaruhi pekerjaan, tidak. Nah, tetapi kecuali kalau mood. Nah, ini biasanya kalau perempuan kan mesti ada masa PMS kadang nggak mood gitu. Iya, betul. Nah, ini kadang yang menjadi kita sebagai perempuan harus lebih belajar, harus lebih struggle lagi dalam menjadi penyelenggara. Kenapa? Karena selain waktu itu kita juga dituntut untuk berpikir kritis. Nah, dituntut untuk pekerjaan deadline gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saat ini waktunya pengumuman KPPS gitu ya, saat itu juga kita harus deadline harus selesai gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi harus mengikuti ritme pekerjaan ya, walaupun di tahapan sama non tahapan. Oke. Jadi tadi terkait dengan pengalaman-pengalaman dari Ibu Komisioner ini dalam penyelenggaraan pemilu. Tadi kan Bu Ica juga sebagai dari Bu Ica kan divisinya sosialisasi pendidikan pemilih tadi. Jadi tadi sempat dibahas juga sama Bu Nia kalau saat sosialisasi pun perempuan itu juga antusias gitu ya. Iya, tapi sebenarnya saya kepo nih dari yang sosialisasi ke segmen perempuan tadi. Kalau mungkin plusnya itu, mereka antusias, mereka pengen tahu banyak dan sebagainya. Ada nggak tantangannya? Oh iya, kalau sosialisasi ke perempuan itu sendiri. Iya betul. Jadi kemarin kan akhir Desember ya 2025 kita juga kerjasama kegiatan sosialisasi dengan Bages Bampol. Ya untuk Bages Bampol kita terima kasih banyak, mungkin ada kegiatan sosialisasi yang berkolaborasi dengan KPU lagi. Nah itu tantangannya itu kemarin sempat
ini ada beberapa ibu-ibu itu ya mungkin karena full time pekerjaan rumah terus mempunyai anak itu kayak sebenarnya lebih kayak Mbak ini ada mau jemput anak gitu. Jadi kita lebih ke menyesuaikan waktunya gitu. Kalau mau waktu pagi sebenarnya bisa sih, tapi ada yang sebagian masak. Tapi kalau siang banyak yang menjemput anak-anak di sekolah. Jadi bukan berarti mereka tidak antusias, tidak, tapi bagaimana mereka itu ya namanya juga mungkin full time, tidak punya atau istilahnya nggak punya ini ya rewang gitu ya, nggak punya asisten, otomatis full time menjadi ibu rumah tangga. Nah itu kesulitannya bagi kamu. Kesulitannya menyesuaikan waktu tadi. Iya benar. Tapi ada nggak trik dari KPU Kota Kediri sendiri untuk mengedukasi perempuan ini agar semakin melek politik di situ? Maksudnya waktu sosialisasi itu pasti juga mengajak untuk berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan pemilu ya? Iya. Ada ini nggak? Ada trik khususnya? Iya. Sebenarnya kalau strategi khusus atau kiat-kiat ini nggak ini sih, kita mengikuti mereka aja. Nah yang penting adalah kita telusur ke komunitas gitu, kayak ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan mungkin atau ibu-ibu pengajian. Nah itu kayaknya mereka lebih, karena kan mereka sudah punya timeline gitu ya. Oh ini waktunya pengajian, pasti mereka datang gitu. Ini waktunya PKK. Nah, ini kan otomatis kita ngikuti ke sasaran mereka waktu di komunitas gitu aja sih. Oke, berarti ini cukup menarik nih kegiatan sosialisasi yang menyasar segmen perempuan ini juga. Nah, mungkin dari ibu-ibu ini ada mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada para perempuan khususnya di Kota Kediri, atau mungkin generasi muda perempuan, atau mungkin memang perempuan secara umum seperti itu. Bu Sofi mungkin bisa ya. Untuk teman-teman pemilih terutama ya, jangan ragu untuk aktif dalam demokrasi dan mulailah dari menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Jika memiliki minat di bidang kepemiluan atau politik, jangan takut untuk mengambil peran. Oke. Luar biasa nih, statement yang disampaikan oleh Bu Sofi. Kalau dari Bu Nia, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para perempuan yang sekarang nih lagi menonton podcast KPU Kota Kediri? Iya, jadi kalau kita ngomong tentang politik itu tidak hanya terkait dengan urusan kepemiluan saja, tapi hidup kita 24 jam itu kan juga sangat dipengaruhi terkait dengan keputusan-keputusan politik gitu. Sehingga untuk, kalau Mbak Sofi tadi menyampaikan sudah, untuk berperan sebagai pemilih aktif, kalau bagi saya sih untuk teman-teman yang pemilih pemula, misalnya yang perempuan pemilih pemula, kalau ada kesempatan-kesempatan untuk bisa aktif berdemokrasi dalam hal apapun, ambil peran. Jadi misalnya kalau di tingkat SMP itu ada yang namanya organisasi OSIS gitu ya kan. Iya, betul. Di situ ada yang namanya panitia pemilihan. Nah, itu belajar untuk menjadi KPU di tingkat SMP dengan menjadi panitia pemilihan OSIS gitu. Itu salah satu belajar bagaimana berpolitik sejak dini, sehingga ketika nanti kita sudah dewasa tidak takut lagi untuk mengambil peran begitu. Oke, jadi dari Bu Nia tadi pesan khusus untuk para generasi muda perempuan dari tingkat SMP SMA bisa bisa terjun dengan menjadi panitia pemilihan ketua OSIS misalnya yang di sekolah. Oke, kalau dari Ibu Ica sendiri gimana? Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan nih? Iya, selain yang disampaikan Bu Nia sama Bu Sofi, kalau untuk saya menambahi perempuan itu juga untuk memperkuat literasi demokrasi gitu ya, karena tanpa adanya jalan yang lurus jalan yang bagus untuk demokrasi ini, otomatis perempuan juga harus punya peran aktif gitu ya. Terus selain itu, adik-adik dari pemilih perempuan yang pemula sampai di tingkat komunitas, mungkin para ibu-ibu juga harus tetap belajar ya tentang pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan juga kalau mungkin punya kemampuan dalam hal leadership gitu atau kepemimpinan, mungkin bisa berkontribusi ya, baik itu mungkin nanti next mau jadi pejabat, wali kota, gubernur, atau mungkin presiden, atau mungkin juga DPR, DPRD, dan juga penyelenggara. Nah, kita juga terbuka gitu ya, asalkan sesuai dengan peraturan dan syarat yang berlaku gitu. Oke, jadi itu tadi ya
pesan yang sudah disampaikan dari komisioner-komisioner kita yang luar biasa pada hari ini. Oke, terima kasih kepada narasumber kita hari ini atas insight yang luar biasa ini. Semoga episode ini menambah wawasan dan semangat kita untuk terus. Terima kasih juga Mbak Farah. Ya, terima kasih Ibu Komisioner. Semoga sukses selalu ya. Amin. Oke, teman pemilih, demokrasi ini bukan hanya tentang memilih setiap 5 tahun sekali. Demokrasi adalah tentang keberanian untuk terlibat, menyuarakan, dan berkontribusi. Jadi perempuan bukan sekedar bagian dari demokrasi, perempuan adalah penguat demokrasi. Oke, saya Farah di sini pamit undur diri, tapi sebelum itu saya ingatkan kembali kepada teman pemilih untuk bisa mengisi survei kepuasan masyarakat di link di berikut ini. Akan ditampilkan di sebelah sini atau di sebelah bawah, oke? Jadi jangan lupa untuk follow media sosial KPU Kota Kediri juga, dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe video YouTube KPU Kota Kediri. Saya Farah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wujudkan demokrasi.